اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع كلكم صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yusrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini dikumpulkan kita di tempat ini dalam rangka berzikir sekaligus menuntut ilmu daripada ilmunya warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan sebab turunnya rahmatnya Allah, dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, dan besar harapan kita Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan ta'lim kita, kajian kita dalam kitab Risalatul Jami'ah karangan Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sair salihin fid dharain amin. Terakhir kita sudah membahas mengenai tentang rukun-rukun di dalam sholat. Sudah kita kaji, kita jelaskan satu persatu di dalam rukun sholat. Sekarang kelanjutan daripada setelah rukun salat, wa yambaghi ayatiya bisunani jami'iha wa hiya kathiratun jiddan. Kata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, setelah kita mengetahui hal-hal yang wajib di dalam salat, maka seyogyanya kita juga mendatangkan di dalam ibadah sholat, yaitu sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah di dalam sholat itu sangat banyak. Bahkan
banyak yang menyampaikan 100, 200, 400 sunnah. Saking banyaknya sunnah di dalam sholat. Tapi di dalam kesempatan malam hari ini kita sedikit memberikan beberapa daripada sunnah-sunnah di dalam sholat. Walaupun tidak secara keseluruhan, akan tapi agar kita mengetahui bahwa mana yang rukun, mana yang sunnah. Bukan untuk meninggalkan sunnah. Nah, ini harus dikasih garis bawahi. Kita mengetahui sunnah ini adalah untuk kita menjalankan sunnah tersebut. Karena sunnah tersebut adalah mempersempurnakan hal yang wajib. Kita ini pengen dicintai oleh Allah bukan hanya melalui yang wajib. Justru dengan adanya yang sunnah juga, itu juga bagian daripada mendapatkan cinta dari Allah. Kalau yang wajib ya pasti udah wajib, udah mesti dilakukan. Tapi kalau orang sudah melakukan yang sunnah, berarti dia telah ingin mendekatkan diri dia kepada Allah, bukan hanya yang wajib tapi dengan yang sunnah. Karena yang sunnah ini adalah menyebabkan mahabbahnya Allah kepada kita. Ada perhatian khusus Allah berikan. Maka sunnah ini adalah untuk kita jalankan. Karena ini bagian daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku, kata Rasulullah SAW. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan orang yang mencintai aku, maka dia kelak akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah daripada sunnah banyak. Maka kita bahas di malam hari ini beberapa sunnah. Nah, ini sebenarnya banyak. Jadi saya cuma membacakan sunnah-sunnah tersebut dan antum langsung tulis. Ya, karena ini nggak butuh dipenjelaskan lebih detail, karena ini udah hal yang udah tahu ya gerakan-gerakannya atau apapun yang dia dilakukan. Qala al-Murri, qala Imam Ramli fi ghayatil maram wa sunnanus salati ab'ad wa hay'at. Sudah kita ketahui bahwa sunnah dalam sholat itu dibagi menjadi dua, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Fal ab'adu yajbiru tarkaha bisujudi sahwi. Kalau sunnah ab'ad ini ditambal, ditutupi ketika meninggalkannya dengan sujud sahwi. Sunnah ab'ad menambalkan sunnah tersebut apabila ditinggalkan dengan sujud sahwi. Ini sudah kita bahas. Seperti apa sunnah ab'ad? Seperti tasyahud awal. Yang termasuk sunnah ab'ad yaitu tasyahud awal. Dan duduk di tasyahud awal. Duduk di tasyahud awal. Dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di tasyahud awal. Dan sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad di tasyahud kedua. Salawat kepada Nabi Muhammad, salawat kepada keluarga, bukan Muhammad ya. Salawat kepada Nabi Muhammad rukun di tasyahud kedua. Tasyahud pertama kan nyambung fokus ya. Salawat kepada keluarga Nabi Muhammad di tasyahud kedua. Nah, itu sunnah. Berdiri ketika kunut. Berdiri ketika itu adalah
sunnah abad. Jadi kalau meninggalkan sunnah abad ini dapat ditambal dengan sujud sahwi. Sujud sahwinya itu hukumnya sunnah. Bisa menjadi wajib? Bisa nggak? Apakah sujud sahwi bisa menjadi wajib? Bisa. Hah? Kapan? Jika imam Jika imam sujud sujud sahwi. sahwi, maka makmum wajib ikut imam. Hukum sujud sahwinya makmum mengikuti imam adalah Wajib. wajib. Itu sunnah abad. Wal baqi hayat. Dan selain daripada itu, selain daripada sunnah abad, semuanya selain sunnah abad dan selain rukun itu termasuk namanya sunnah hayat. Selain sunnah abad dan rukun sholat adalah sunnah hayat. Adalah sunnah hayat. Di sini disebutkan ada 40. Boleh tulis nggak 40 nih? Ya makanya cepat ya. Ya jadi kita bacanya cepat. Yang pertama mengangkat kedua tangan ketika ihram. Allah tuh angkat tangan. Yang pertama takbiratul ihram, mengangkat tangannya itu sunnah hayat. Ya. Terus sejajar dengan pundak ketika mengangkat kedua tangan, sejajar dengan pundak. Dan ibu jari bersejajar dengan telinga. Nih, ibu jari bersejajar dengan telinga. Ya, ini sunnah. Dan menghadap ke kiblat. Telapak tangan itu menghadap ke kiblat. Telapak tangan menghadap ke kiblat. Merenggangkan antara jari-jari. Merenggangkan antara jari-jari. Itu lagi ngangkat tangan aja tuh sunnah-sunnahnya. Lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sudah sedekap. Ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri. Dan meletakkan kedua tangan tersebut di bawah dada di atas pusar. Meletakkan kedua tangan tersebut di bawah dada, di atas pusar, antara dada dan pusar. Itu peletakan tangannya. Melihat tempat sujud. Pandangan melihat tempat sujud. Membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah wa bihamdihi ila akhir. Doa iftitah. Membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum baca bismillah. Membaca ta'awudz itu sunnah. Wa jahr bil Fatihah. Menjaharkan, mengeraskan suara di bacaan surat Al-Fatihah. Mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah dengan suara yang keras. Membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Ya, ini ketika di waktu yang
mengeraskan suara ya, seperti maghrib, isya dan subuh. Jadi mengeraskan suaranya bacaan surat Al-Fatihah sunnah. Bukan wajib mesti keluarin, enggak, wajib sunnah. Dan membaca surat Al-Fatihah, membaca surat di dalam Al-Quran juga sunnah. Mengeraskannya pun juga sunnah. Seperti halnya sunnah ketika di sholat sunnah yang dikeraskan suaranya, seperti sholat Id. Sunnah mengeraskan suara di Idul Adha, Idul Fitri, gerhana bulan, ya, itu sunnah. Nah terus membaca amin, ya, membaca amin. Jadi kalau baca amin itu a-nya dipanjangin, karena beda-beda. Ada amin kalau amin doang itu orang yang dipercaya amin. Kalau amin istajib doa, ya Allah kabulkanlah doa. A-nya panjangin, amin. Ya, harus bedain tuh. Lain. Kadang-kadang orang baca amin. Nah, ini lain makna nanti. Amin ya. Itu mengaminkan itu sunnah. Wa jahr bihi fi jahriya, dan menjaharkan bacaan aminnya itu juga sunnah. Membaca amin sunnah, menjaharkan, mengeraskan ketika di waktu keras mengeraskan suara itu juga sunnah. Terus takbir ketika ruku, Allahu Akbar, itu sunnah. Takbir ketika ruku. Mengangkat kedua tangan ketika pengen takbir, mengangkat kedua tangan. Ketika pengen ruku, ketika pengen ruku, mengangkat kedua tangan, itu sunnah. Meletakkan kedua telapak tangan di kedua lutut, itu sunnah. Terus membaca tasbih, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, itu sunnah. Meluruskan punggung sampai ke leher belakang, itu sunnah. Lalu membaca zikir ketika i'tidal. Membaca zikir ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'ul samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min syai'in